Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lisma Kurnia, CGP Angkatan 10 dari SDN 5 Tulangbang Udik Kabupaten Tulangbang Barat. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tinggi baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain secara menjadi mandiri. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pembelajaran saja. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, dan hanya melihat nilai murid aspek kognitif saja, misalnya saat mengerjakan tugas. Lalu, jika nilai murid sudah mencapai KKM dianggap sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan tidak memperdulikan apakah murid sudah benar paham atau tidak. Hanya meminta siswa menghafalkan materi dan sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa sebenarnya saya melakukan proses pembelajaran yang secara menyeluruh. Murid sebagai objek pembelajaran dan kebebasan berekspresi, mengumumkan pendapat, berkreasi, dan guru harusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Lalu, guru harus ikhlas penuh kesadaran dengan segala ketulusan hati. Harus menyadari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan keunikannya masing-masing. Selain itu, kita harus berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Lalu, guru harus menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dan lebih menyenangkan. Lalu, apa yang dapat saya segera lakukan dan terapkan agar kelas saya mencerminkan pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode study center. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 di mana harus berpikir kritis, kreatif, kontribusi dan kolaborasi, dan tidak lupa komunikasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik dari sikap maupun tindakan. Yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun dan mengendalikan karakter dan latar belakang murid dengan menyalin komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.